Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zubaidah, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2E, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah ulasan jurnal yang dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh beliau, Bapak Haji Agus Salim Hamidi, MPDI. Jurnal ini berjudul Gawai dan Ibu Muda, Studi Pola Asuh Ibu Muda pada Anak di Dusun Karanganyar, yang ditulis oleh Muadi, mahasiswa Stainu, Temanggung, yang bersumber dari e-jurnal Cakrawala Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial Vol 4 nomor 1 tahun 2020. Jurnal ini terdiri dari 6 halaman. Berikut ulasannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan media sosial sebagai media pola asuh ibu muda terhadap anaknya. Adapun rumusan masalahnya, teknologi informasi akhir-akhir ini berkembang begitu pesat, terutama media informasi dan komunikasi berbasis teknologi. Internet dan sosial media menjadi dunia baru yang bisa diperlakukan layaknya dunia nyata. Internet dan sosial media merupakan alat utama dalam mengambil skala informasi. Yang sangat menarik ketika sosial media akhir-akhir ini merambah ibu-ibu muda untuk menerapkan pola asuh pada anak melalui internet dan sosial media. Sementara, pada saat ini penyebaran dan perolehan informasi tentang pola asuh pada anak di sosial media sudah sangat meluas. Peran ibu untuk mengasuh, mendidik dan menentukan nilai kepribadian anaknya menjadi sangat penting, yang artinya dapat menjadi tolak ukur kesuksesan dan kebahagiaan keluarga sangat ditentukan oleh seorang ibu. Dapat dipastikan seorang ibu yang baik akan baik pula keluarganya, dan ibu yang tidak baik akan hancur juga keluarganya. Sebagian perempuan, khususnya ibu muda, sangat menggemari sosial media untuk menjalani kehidupan sehari-harinya, khususnya dalam mengelola keluarganya. Dalam penelitian ini, ibu muda yang dimaksud adalah wanita yang berusia 20 hingga 30 tahun yang telah menyandang status ibu. Ibu muda yang masuk dalam kategori penelitian atau informan dalam penelitian ini adalah mereka yang sering menghabiskan waktu kesehariannya di media sosial dan sering eksis di Facebook, khususnya ibu muda di Dusun Karanganyar, Desa Gentan, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dengan penelitian fenomenologi mulai dari menelaah fenomena yang akan diteliti. Fenomenologi berusaha untuk memahami bagaimana seseorang memberi makna pada sebuah pengalaman yang dilakoni. Pada penelitian ini, pemahaman ibu muda dalam menjalani pola asuh anak yang secara langsung dilakukan oleh informan. Data-data diperlukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan analisis data dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Penelitian ini yang dilakukan yaitu mewawancarai dari 5 informan, yaitu ibu muda yang eksis di dunia maya. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan serta mencari keterkaitan antara data yang satu dengan data yang lainnya, sehingga semua diperlukan agar data ini dapat disajikan secara urut dan tepat, sehingga keterkaitan data tersebut intinya digunakan untuk menarik kesimpulan yang ditemukan. Hasil pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian dari 5 ibu muda yang ada di Dusun Karanganyar, dapat dipastikan 3 orang menggunakan sosial media sebagai perantara untuk mencari informasi tentang pola asuh pada anak-anaknya. Sisanya dari 2 orang memang menggunakan media sosial, tapi tidak untuk mencari informasi tentang pola asuh. Sosial media yang digunakan informan dalam proses pola asuh untuk mencari informasi atau
media partner karena media tersebut sebagai sumber atau media dalam proses pola asuh. Berbagai ilmu dapat ditemukan dalam proses interaksi di sosial media tentang pola asuh pada anak. Berbeda pada zaman dahulu yang mengandalkan orang tua untuk mencari informasi tentang pola asuh. Pola asuh yang ada sebagai informasi turun-menurun dari nenek moyang. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian pada informan atau ibu muda yang sudah mulai belajar, berdasarkan hasil penelitian para informan atau ibu muda sudah mulai belajar bijak dalam proses pengasuhan anak. Misal, cara memberi arahan dan perhatian sang anak kepada hal yang menjadi keterkaitan anak. Cara tersebut dianggap lebih cerdas, baik bagi perkembangan motorik maupun psikomotorik anak. Batasan rasional dan emosional adalah hal logis yang mendorong informan untuk memilih sosial media tertentu sebagai media pola asuh. Di antaranya sejumlah jawaban yang dikemukakan oleh informan dari wawancara maupun identifikasi beberapa sumber sebagai berikut. Yang pertama, sosial media memungkinkan ibu muda untuk berinteraksi dengan ibu muda lainnya. Yang kedua, sosial media dipercaya mampu memberikan informasi terkini terkait pola asuh anak. Yang ketiga, sosial media dapat memberikan informasi yang jelas karena tidak hanya bersumber dari satu informasi, namun bisa terdiri dari berbagai sumber dari para ahli pengasuhan anak. Yang keempat, sosial media lebih mudah mengakses informasinya dibandingkan dengan sumber offline atau orang tua yang terbatas oleh ruang dan waktu. Yang kelima, sosial media memudahkan ibu muda, baik yang bekerja atau yang tidak bekerja, untuk bertukar pemikiran, pengalaman pola asuh pada anak-anak mereka. Sementara pada informan lainnya juga ditemukan dorongan lain untuk menggunakan sosial media yang menghasilkan motif emosional. Antara lain, yang pertama, alasan yang paling utama adalah alasannya agar tidak mau disebut ketinggalan zaman. Alasan yang kedua adalah untuk mencurahkan isi hati atau keluh kesah pada keluarganya. Yang ketiga, alasan sebagai media eksistensi ibu muda pada masa kini. Berdasarkan kedua kelompok di atas, dapat disimpulkan bahwa motif yang melatar belakangi informan dalam menggunakan sosial media sebagai media pola asuh sangat banyak bermanfaat dan sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis yang ada kaitannya dengan konsep diri. Konsep diri ada dua hal, yaitu citra diri dan harga diri. Dari saya menambahkan, gawai dan ibu muda pada saat ini tidak bisa dipisahkan lagi. Karena setiap ada kesulitan yang dihadapi, maka media sosial lah yang menjadi solusi pertama yang mereka cari. Bijak dalam menggunakan media sosial dapat berpengaruh juga dalam pola asuh anak. Sekian dari saya, banyak kesalahan kata, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.